Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya dan tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Karena kita percaya Tuhan menyertai dan Dia tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang setia, Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Ya, selamat malam. Berjumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan di Mesbah Doa. Kita adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Dan mereka yang diam dalam hadirat Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ya, selamat malam buat yang ada di Indonesia, di seluruh bangsa-bangsa juga, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Saya tahu saudara juga setia berdoa. Ya, yang di sana mungkin selamat pagi, ya, tapi kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Tidak pernah berhenti anugerah-Mu atas hidup kami. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang baik dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami. Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu malam hari ini. Kami mau bawa pujian, penyembahan dan korban syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa pujian, sembah syukur bagimu. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Terima kasih, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah Tuhan, amin, setiamu, amin Yesus, selamanya, selamanya Kau ku katakan takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir, mengalir di sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak pernah berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari dari awal katakan pujian ini. Yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan Tuhan, tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Katakan tak berubah Tuhan, tak berhabis kasih-Mu. Engkau Tuhan yang selalu mengalirkan kasih-Mu di dalam hidup kami, amin. Tidak pernah habis Tuhan, tidak pernah berubah setia-Mu pada kami Tuhan, selamanya. Ya Kau ku takkan habis Tuhan. Kasih Tuhan bagi hidup kami tidak pernah habis dan berkesudahan, mengalir di sepanjang hidup kami, amin. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya
pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habis rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih mencintai kami tanpa syarat Tuhan. Kami tahu kesetiaan-Mu tidak akan pernah berakhir. Kami mau menyanyikan kesetiaan Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu tak berkesudahan Tuhan, tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Amin Tuhan, kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Yes, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman, takkan habis kasih-Mu bagiku mengalir Tuhan. Amin. Di sepanjang hidup kami Tuhan, tak akan berubah Tuhan, setia-Mu bagi kami. Amin. Selamanya lebih lagi katakan takkan habis. Oh, kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Lebih lagi saudara dengan iman nyanyikan kesetiaan Tuhan. Oh, kasih-Mu padaku mengalir Tuhan. Oh, di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Kau ku sembah, oh selama-lamanya yang kami sembah Engkau, sebab kasih setia-Mu besar. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu nyata bagi kami Bapa. Kasih yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Bapa. Mari naikkan pujian ini saudara. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Yes Lord Jesus, memancarkan sinar cinta-Mu Tuhan, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
atas cinta-Mu Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan, kasih-Mu seperti mentari, kasih-Mu lebih daripada mentari Tuhan. Yes, amin. Yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan. Amin. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kesetiaan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu Tuhan dalam hidup kami. Cinta-Mu terima kasih atas cinta-Mu Yesus. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, tidak pernah berhenti menyertai kami. Bahkan Engkau mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami, kasih-Mu selalu ada menyertai kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang hari-hari ini menggendong kami dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Lebih lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Lebih lagi kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari Tuhan yang tidak pernah berhenti menerangi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan, yang selalu Tuhan membawa kami tenggelam dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang membuat kami kuat, kasih-Mu yang membuat kami tetap teguh berdiri menghadapi hidup ini, kasih-Mu yang membuat kami tetap tegak di tengah pergumulan badai pencobaan yang datang. Kasih-Mu lah Tuhan yang memberikan kami kekuatan berdiri di tengah badai hidup. Kasih-Mu yang meneguhkan kami Bapa. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun Tuhan. Amin, amin. Ku kan bertahan karena Yesus. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan.
sampai kapanpun tak tergoyahkan. Yes, tak tergoyahkan karena Yesus. Lebih lagi katakan, ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan Tuhan, kami akan bertahan karena Yesus yang menjadi penolong penopangku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapan. Tak tergoyahkan iman kami Tuhan. Amin, karena Yesus yang menopang. Kami percaya Tuhan menopang hidupku. Lebih lagi angkat imanmu, katakan, ku kan berdiri di tengah. Saudara, angkat imanmu, perkatakan pada Tuhan, kami akan berdiri dengan kekuatan Tuhan. Amin, amin. Tidak akan tergoyahkan, tidak akan mundur iman kami Tuhan. Kami bertahan di dalam Engkau karena Yesus selaku kan bertahan. Sampai kapanpun tidak tergoyahkan iman kami Tuhan. Amin, amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan. Kami akan terus bertahan di dalam Engkau. Walaupun hari-hari ini mungkin jawaban doa kami belum kami lihat, walaupun hari-hari ini mungkin kami belum disembuhkan, walaupun hari-hari ini mungkin kami belum melihat mujizat dalam keuangan, di dalam kehidupan rumah tangga, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan, kuasa-Mu yang memberikan kami kekuatan tidak tergoyahkan Bapa. Kami tidak akan tergoyahkan, iman kami percaya bahwa Engkau yang sanggup membawa kami keluar sebagai pemenang-pemenang sampai pada garis akhir yang Tuhan tetapkan. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Lebih lagi angkat hati dan iman-Mu, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Kami akan bertahan Tuhan. Yes, amin. Karena Yesus yang menopang hidup kami, ku kan bertahan dalam tekanan. Yes, dengan kekuatan yang Engkau berikan pada kami Tuhan, sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan iman kami. Yes, Jesus. Karena Yesus. Lebih lagi, sekali lagi dengan iman perkatakan saudara, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus. Amin. Ku kan bertahan di
tengah tekanan hidup yang berat sekalipun, kami mau bertahan karena kami tahu Engkau yang berikan kami kekuatan, Tuhan. Amin, Jesus. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan hingga kami keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Karena itu Tuhan, kami mau terus bertekun di dalam firman-Mu. Urapi setiap kami hari-hari ini dengan pengurapan yang baru untuk menang di dalam peperangan iman kami hari-hari ini. Di dalam kami melawan segala tekanan hidup, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, kami mau keluar sebagai pemenang. Firman-Mu lah yang menuntun hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Kami buka hati kami bagi kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara. Namun seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Satu kesaksian yang sudah masuk, saya percaya ini akan menambah iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Iya, shalom Ibu Debbie, saya Levi dari Sidoarjo. Saya merasa sangat terberkati hidup saya, Bu. Karena saya ikut mesbah doa dan mesbah syukur sejak awal dari 2020 sekitar bulan Maret. Puji Tuhan, Tuhan mulai menjawab pergumulan saya. Suami saya dulunya dari seberang beragama lain, ya agama seberang. Dan dia tidak mengizinkan saya beribadah kepada Tuhan. Tapi saya hanya terus setiap hari berdoa memuji Tuhan setiap pagi dan malam bersama dengan channel Ibu, ya mesbah doa dan mesbah syukur. Saya hanya berdoa buat keselamatan suami dan anak-anak saya, Ibu. Bahkan saya tidak pernah berdoa untuk keinginan-keinginan di dunia ini. Saya dengan 3 anak saya dan akhirnya saya melihat setiap hari, saya melihat mendengar doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan bukan sesuatu yang kebetulan, saya yakin ini karena Tuhan yang bekerja, Bu. Hari ini suami saya mau mengantarkan saya beribadah ke gereja, ya. Bahkan selanjutnya dia mau masuk ke gereja, Bu, katanya dia penasaran. Bahkan di hatinya selalu dia memuji hidup ini adalah kesempatan, seperti pujian yang sering saya nyanyikan pada saat saya berdoa. Puji Tuhan, sekarang ini dia ingin mengenal Tuhan Yesus, ya. Dia berkata ingin mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Ibu, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu dan keluarga yang sudah bekerja buat Tuhan tanpa lelah. Untuk keselamatan kami dan semua Tuhan Yesuslah yang memperhitungkan, Tuhan Yesus yang memberkati Ibu dan keluarga lewat mesbah doa juga lewat mesbah syukur. Saya juga, Bu, saya juga belum mendapatkan pendeta yang tepat untuk membimbing suami saya mengenal Tuhan. Dan hatinya terbuka bagi Tuhan Yesus. Maaf, Bu, kalau kesaksian saya ini panjang. Puji Tuhan, ya, satu kesaksian yang kita dengar hari ini luar biasa. Tuhan bekerja, ya, dari seorang ibu yang suaminya, ya, tidak mengenal Tuhan Yesus dari seberang, bahkan dulu melarang dia beribadah. Tapi karena ibu terus setia, bahkan sejak tahun 2020 menemukan channel saya dan setia mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Ya, dan tiap hari suaminya mendengarkan mungkin puji-pujian dari istri dan anak-anaknya, sehingga sekarang suaminya sudah mau mengantarkan dia ke gereja, bahkan mau masuk gereja. Sekarang suaminya berkata bahwa dia ingin mengenal siapa Tuhan Yesus itu.
Ya, dan saya percaya Bu, kalau Tuhan yang memilih suami ibu, maka Tuhan yang akan menuntun suami ibu. Ya, minta dan suruh saja beliau mendengarkan khotbah-khotbah ya saya dan khotbah-khotbah hamba Tuhan lain untuk membangun imannya. Kalau sekarang ibu belum bisa menemukan hamba Tuhan yang tepat untuk membimbing ya lewat firman Tuhan, lewat khotbah-khotbah, ya pasti suami ibu akan mendapatkan banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Apalagi kalau beliau mau ikut mesbah doa setiap malam, ajak ikut Bu agar dia banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, ya saya yakin inilah yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita bertobat, berbalik dari ya jalan yang jahat dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Bahkan malam ini kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa seorang suami yang tadinya tidak mengenal Tuhan dari agama seberang, sekarang mau mengenal Tuhan Yesus. Saya percaya ibu juga lah yang menjadi berkat dan kesaksian yang hidup bagi suami, sehingga suami mau mengenal Tuhan Yesus. Kita terus dukung dalam doa. Ya, biar Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang memanggil, bahkan Tuhan yang meneguhkan suami ibu. Dia boleh sungguh-sungguh dibawa kepada Tuhan dalam pengajaran dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Percaya Bu, kalau Roh Kudus yang memilih, maka itu pasti akan sempurna jalannya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kita sudah sampai di kitab Habakuk, selesai sudah kitab Nahum, dan sekarang kita masuk di Habakuk saudara. Ya, kitab Habakuk ini adalah tujuannya untuk menunjukkan bahwa Allah tetap memegang kendali atas dunia walaupun kelihatannya kejahatan menang. Tetapi Tuhan menyatakan dari kitab ini bahwa Tuhan yang pegang kendali. Habakuk menjadi nabi di tahun 612 sebelum Masehi saudara. Pada waktu itu Raja Yosia ya tewas dalam perang ya. Dan kita melihat di sini tanggal penulisannya adalah tanggal 612 dan 589 sebelum Masehi. Pembaca mula-mula dari kitab ini adalah bangsa Yehuda kerajaan selatan. Latar belakangnya adalah Babel sedang menjadi negara besar yang berpengaruh dan Yehuda akan segera merasakan kekuatan Babel yang menghancurkan. Jadi lewat kitab ini Tuhan ya telah mendengar ya Habakuk, kata kuncinya, ayat kuncinya di sini adalah dari Habakuk 3 ayat 2, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu yang ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Jadi kita tahu bersama kitab ini penulisnya adalah Habakuk ya. Dan pembaca mula-mula adalah bangsa Yehuda atau kerajaan selatan. Baik, kita masuk pertama dari kitab Habakuk pasal yang pertama. Judulnya adalah ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ayat yang pertama, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Jadi ini adalah keluhan-keluhan dari Nabi Habakuk saudara karena ketidaksetiaan. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Habakuk 1, ayat yang kedua, tadi ayat yang ke-1, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi. Jadi Habakuk ini saudara dia tinggal di Yehuda ya selama masa pemerintahan Raja Yoyakim. Dia bernubuat di antara jatuhnya Niniwe ya, ibu kota Asyur pada tahun 612 sebelum Masehi dan serbuan ke Babel. Serbuan Babel ke Yehuda itu pada tahun 588 sebelum Masehi. Juga serbuan Babel ke Yehuda pada tahun 588 sebelum Masehi dengan keadaan Asyur yang kacau. Kemarin kita sudah baca Asyur yaitu ibu kota Niniwe ya dihancurkan oleh Tuhan. Babel menjadi negara besar yang sangat berpengaruh dan kitab ini mencatat dialog sang nabi dengan Allah mengenai pernyataan dan pertanyaan dari nabi. Mengapa Allah kelihatan acuh ya dalam menghadapi kejahatan dan mengapa orang jahat tampaknya tidak dihukum. Ya, kalau kitab-kitab para nabi lainnya menyampaikan firman Allah kepada manusia, maka kitab ini menyampaikan pertanyaan-pertanyaan manusia kepada Allah. Ini adalah penglihatan suatu pesan daripada Allah. Ayat 2 di sana dikatakan, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ya, jadi Habakuk itu bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Ya.
Aku berseru penindasan, tapi tidak kau dengar. Aku berteriak ya, tetapi tidak kau tolong. Ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan, ayat 4. Dan tidak pernah muncul keadilan sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara ya, dibuat sedih oleh kekerasan dan kecurangan yang dilihat oleh Nabi Habakuk di sekitarnya. Akhirnya Habakuk curhat kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, dia berkata, sampai kapan lagi Tuhan penindasan? Ya, aku berseru kepadamu penindasan, tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ya, mungkin sebagai hamba Tuhan kita juga melihat hari-hari ini kenapa begitu banyak kejahatan dibiarkan. Ya, kenapa engkau biarkan kami melihat semua ini Tuhan, dan kayaknya Tuhan tidak membalas orang-orang yang melakukan kejahatan. Habakuk bertanya kepada Tuhan dengan keluhan hatinya, saudara. Ada pemberontakan aniaya, kata Habakuk. Sebaliknya perhatikan pesan yang diberikan Allah kepada Habakuk dan lihatlah rencana-rencana dan maksud-maksud Allah untuk jangka panjang. Ya, ketahuilah saudara bahwa Allah bertindak dengan sangat benar meskipun Anda tidak memahami mengapa dia bertindak demikian. Seringkali sebagai manusia wajar ketika kita bertanya, kenapa ya Tuhan? Ya, itu orang-orang jahat terus hidup. Penganiayaan, tantangan, bahkan apapun ya kami lihat di depan mata kami, ya begitu terjadi. Tetapi iya, seringkali kita pun sebagai manusia berteriak, kenapa kami melihat semua itu Tuhan? Rasanya kok tidak adil apa yang kami lihat, apa yang kami alami. Kenapa begini? Wajar saudara sebagai manusia. Habakuk bertanya. Ayat yang keempat di sana dikatakan, itulah sebabnya hukum kehilangan ya kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bahkan Habakuk melihat di depannya sudah tidak ada keadilan, ya, hukum kehilangan kekuatan. Apa yang bisa diandalkan lagi, apa yang bisa diharapkan ketika melihat keadaan bangsa itu yang sedemikian sudah bejat, ya. Habakuk bertanya dan berteriak kepada Tuhan. Sedikit banyak keadaan ini seperti yang kita lihat di depan mata kita hari-hari ini. Rasanya hukum muncul terbalik, keadilan kehilangan kekuatan. Kalau melihat saudara ya, kita tuh pengen melihat ya orang-orang yang hidup tidak benar di atas bangsa ini kok rasanya semakin hari semakin ya leluasa, sementara hukum muncul terbalik, keadilan tidak ada. Dan Habakuk bertanya kepada Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Dan di manakah Tuhan? Di manakah keadilan Tuhan? Ayat yang ke-5 di sana, penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim, judul perikopnya. Ayat yang ke-5 dikatakan di sana, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ya, Allah membalas pertanyaan ya Habakuk. Allah menyatakan ketidakmengertian Habakuk itu. Kenapa dia bilang seolah-olah dia menurut Tuhan tuh salah. Memang kadang kita ini lebih pintar dari Tuhan, saudara ya. Kita harusnya Tuhan tuh bikin begini loh. Harusnya hidupku itu begini. Kita lupa bahwa Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup kita. Ya, bahwa Allah itu pasti punya rencana dan dia punya tujuan ke depan itu apa yang akan dia lakukan. Makanya Tuhan membalas Habakuk dengan ayat yang ke-5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ya, kamu tidak bakal percaya jika aku ceritakan apa yang akan aku lakukan. Allah memberitahu penduduk Yerusalem bahwa mereka akan benar-benar heran
melihat apa yang akan dia lakukan. Allah memberitahukan kepada Habakuk, sesungguhnya orang-orang itu akan melihat rentetan peristiwa yang akan terjadi dan luar biasa. Kerajaan mereka yang merdeka dan makmur, yakni Yehuda, tiba-tiba akan menjadi bangsa yang ditaklukkan. Ya, lalu peristiwa yang kedua yang akan mereka lihat adalah Mesir, sebuah negara besar selama berabad-abad akan hancur dan nyaris dalam semalam hancur, saudara. Peristiwa yang ketiga yang akan mereka lihat adalah Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, akan dijarah demikian hebat sehingga orang akan lupa di mana letak kota itu. Dan peristiwa keempat yang akan membuat mereka terheran-heran adalah bangsa Babel akan bangkit berkuasa. Meskipun kata-kata ini sungguh mengherankan penduduk melihat bahwa hal-hal tersebut digenapi semasa hidup mereka. Ya, jadi apa yang dinubuatkan, apa yang disampaikan Tuhan itu semua terjadi, saudara. Ya, Tuhan bilang, lihat di antara bangsa-bangsa, perhatikan, jadilah heran dan tercengang-cengang karena ada begitu banyak hal yang tidak masuk akal akhirnya terjadi dan Tuhan genapi. Karena itu saudara, ya biarlah kita ini setiap hari mau sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, agar kita ini tidak tidak lupa diri, agar kita ini selalu berserah pada Tuhan. Kita akan lanjutkan besok, saudara, dan hari ini kita akan masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama mau merenungkan firman ini. Kita mau berkata di hadapan Tuhan, ya, bahwa kami percaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, Engkau yang merancangkan segala hal atas hidup kami, Tuhan. Karena itu bagian kami hanya belajar percaya kepadamu, bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat. Kami tidak mau banyak bertanya, tapi kami mau belajar mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah penuh kepadamu Tuhan malam ini. Katakan bersama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lebih lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Percaya saudara bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah penuh hanya kepadamu Tuhan hari ini. Kami mau belajar percaya bahwa Tuhan berdaulat. Kami tidak mau protes melihat keadaan di sekeliling kami. Mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Tapi kami mau belajar berserah kepada Tuhan. Bapa, Engkau yang pegang kendali, Engkau berkati setiap rumah tangga, keluarga-keluarga yang malam hari ini terus setia mengikuti mesbah doa. Bapa, biarlah anugerah-Mu turun atas setiap keluarga demi keluarga, suami, semua hidup dalam takut akan Tuhan, istri hidup takut akan Tuhan, bahkan anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Kami menyerahkan masa depan mereka dalam tangan-Mu, jodoh mereka, semua Tuhan yang pegang kendali. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami di hari tua mereka semakin hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Semakin mengerti, semakin terus berjaga-jaga, semakin terus bersyukur, semakin terus hidup dengan sukacita di hadapan Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, yang ada di dalam
sakit penyakit yang berat, kanker, tumor, yang sedang menderita COVID, yang sedang menderita penyumbatan atau sakit apapun, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan. Kami percaya, kami pegang di bagian yang sakit, saudara perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi. Karena kami percaya Tuhan kami Tuhan penyembuh, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini ada dalam pergumulan yang cukup berat, hutang piutang, masalah-masalah pergumulan hidup rumah tangga, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menjadi jawaban. Engkau berikan yang terbaik. Lepaskan semua yang terikat, Tuhan, terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan roh-roh apapun yang dapat membawa mereka jauh dari Tuhan, rokok, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, obat tidur, yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, sakit hati, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami membutuhkan anugerah-Mu atas hidup kami, keluarga kami, Bapa. Tuhan, Engkau juga terus memberkati Tuhan. Untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup. Berkati para suami istri untuk sungguh-sungguh hidup mencari Engkau, sehingga Tuhan percayakan keturunan ilahi. Berkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupi ketika kami mengandalkan Engkau. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan curahkan Bapa. Berkati bangsa ini dengan hujan pertobatan, hujan keselamatan-Mu, ampuni bangsa kami, sucikan bangsa ini. Layakkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup menjadi terang-Mu Bapa di tengah bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi sekali lagi dengan hikmat untuk menjalankan segala pemerintahan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu buat bangsa kami seperti di sorga. Tuhan juga Engkau yang terus memberkati Bapa untuk setiap bangsa-bangsa yang setia berdoa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang setia berdoa di dalamnya, Tuhan menjadi jawaban. Perlindungan-Mu sempurna dimanapun Tuhan mereka berada. Engkau jagai dan lawat Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Immanuel.